Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ibu-ibu, untuk malam ini kemarin ini ya, kita sempat pindah-pindah gitu ya, kemudian disepakati awalnya mau Rabu, jadinya Kamis begitu ya, ibu-ibu, untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Ini yang belum hadir, siapa ini? eh Bu Eva, iya ya. Ada dua ya yang belum ya, kayaknya. ada mahasiswa baru juga, Bu. Oh iya. Oh, tapi itu tahu belum? Ada di grup atau belum? Niki sudah ikut Bu Sari. Nih. Oh, oke. Oh, ada yang baru, Bu Sari. Selamat malam, Bu Sari. Salam Bu Niken. Nggih. Izin bergabung Ibu. Ya, silahkan Bu Sari. Barangkali mungkin mau perkenalan dulu. Nggih, izin memperkenalkan diri Ibu. Saya Sari Wahitriani dari Butuh Purworejo. Oh, dari Purworejo. Mengajar di mana, Ibu? Di SD Negeri Purwodadi, Kecamatan Butuh Ibu. Oh, oke. Di daerah Butuh ya. Ya, Oke. Dulu S1-nya dari mana, Ibu? S1-nya UT Ibu. Di UT. Sebelumnya barangkali pernah kuliah double atau gimana? D2 UNY, PGSD. Oke, jadi ambil D2 UNY lanjut S1-nya UT ya. Nggih. Oke, baik. Terima kasih Bu Sari, selamat bergabung. Nggih, nggih, matur nuwun. Oke, kemarin kita baru ngobrol-ngobrol terkait pedagogi berbasis budaya. Barangkali nanti kalau sudah masuk grup atau barangkali di ibu-ibu yang lain bisa di-share. Tapi kemarin kita masih baru perkenalan sama sedikit membahas tentang pedagogi berbasis budaya. Begitu sih kemarin. Eh, Sebenarnya kalau untuk materi kita sambil apa namanya, barangkali kalau saya untuk yang semester baru kadang saya selipi materi lain yang bukan di pedagogi berbasis budaya, yaitu salah satunya ini Bu. Jadi saat menggunakan Mendeley, barangkali ibu-ibu sudah terbiasa menggunakan Mendeley barangkali, atau baru pertama kali ini mendengar. Baru dengar, Bu. Oh, baru dengar. Oke, kalau untuk Pernah pakai Bu. oh, pernah pakai. Bu Ida pernah pakai ya. Kalau untuk barangkali mencari artikel biasanya dari mana, Ibu-ibu? Atau pernah Dari mencari Google artikel ya? Scholar. Dari Google Scholar ya. Barangkali nanti saya tambahi sedikit materi begitu yang kalau mencari artikel. Ini kebetulan saya tadi baru ngecek, kebetulan untuk akun premium saya baru saja habis gitu ya. Jadi ini nanti malah saya tayangkan kalau pakai akun yang free gitu. Saya coba untuk masuk sebentar. Oke, baik. Barangkali ini saya semacam memperagakan gitu ya. Bentar. Ini, oke. Hmm. Oke, jadi ibu-ibu kalau selama ini mencari artikel di Google Scholar gini ya, kemarin juga barangkali untuk mencari di Google Scholar ini bisa sudah pernah diperagakan atau belum, atau bisa mencari sendiri ya. Jadi kalau ada Google Scholar. Kalau di Google Scholar ini barangkali lebih ke seperti penelitian-penelitian, artikel buku yang bersifat ilmiah begitu. Jadi bukan yang Google biasa. Ini yang Google Scholar. Masuknya adalah scholar.google.com. Sebentar. Barangkali ada yang belum. Ini saya masukkan mana nih kalau membuka teks dari sini itu. Oke, ini saya tulis di kolom chat ya. Nah, itu barangkali beberapa ibu-ibu sudah terbiasa mencari referensi di Google Scholar ini. Misalnya kalau
mau apa namanya mencari pakai kata kunci berbahasa Indonesia bisa, pakai yang berbahasa Inggris bisa, begitu di Google Scholar ada banyak misalnya nih, pedagogi berbasis budaya misal. Oh, sebentar. Tadi rasanya sudah ngetik ternyata nggak mau ya. Oke. Nah, ini akan muncul banyak sekali artikel begitu ya, tapi memang di sini masih kalau dilihat ini gado-gado ada yang dari akademia, ada yang ini oke kalau ini kan dari jurnal, kemudian ada dari jurnal dan sebagainya, ada yang buku. Nah, ini kalau di Google Scholar seperti itu. Jadi ada sekitar 29.400 di sana. Nah, cara yang lain, kalau mau mencari untuk dimasukkan dan mudah saya ambil, itu saya mengambilnya di Mendeley. Nah, ini saya kopikan ya, barangkali kalau di Mendeley seperti apa ya. Nah, itu di Mendeley. Ini kalau belum punya akun, maka bisa bikin akun. Nah, ini kebetulan kalau belum punya akun ya bikin. Kebetulan ini tadi langsung masuk ke akun saya. Nanti akun di Mendeley dengan akun di Science Direct dengan akun di Scopus itu nanti sama. Jadi satu akun. Ini kebetulan saya sudah ada akun yang di scopus.com sehingga ini tadi untuk Mendeley pun saya bisa dengan mudah. Nah, saya contohkan, misal saya mau mencari referensi tentang apa ya, misalnya etnomathematics kalender misalnya. Nah, ini salah satu contoh. Tadi mau pedagogi berbasis budaya pun bisa, tapi ini saya contohkan yang seperti ini. Nah, ada beberapa artikel begini. Ini kebetulan langsung masuk ke artikel saya sendiri ya. Ini kalau di sini tulisannya view in library ini artinya itu sudah ada di perpustakaan saya, sudah ada di rak-rak buku saya. Nah, kalau misalnya di sini ada yang belum mau ditambahkan di sini, maka nanti saat saya klik maka akan masuk ke semacam perpustakaan saya. Seperti apakah itu? Nah, contohnya ya. Ini mungkin kalau ibu-ibu melihat di sini. Nah, oke. Ini tampilan di Mendeley Reference Manager. Tadi ada berbagai, nah ini kayak kalau dilihat di sebelah kiri, ini ada semacam folder-folder. Kalau ibu-ibu biasa menggunakan folder, ini folder-folder yang saya buat sehingga memudahkan saya untuk mencari referensi tadi. Nah, ini semacam rak buku begitu ibu-ibu. Jadi misalnya saya mau melihat ini tadi ini kebetulan cuma satu. Tadi berarti di luar gitu ya. Tapi itu bisa diseret dimasukkan ke dalam sini. Begitu. Jadi kalau masih di luar bisa dimasukkan ke dalam sehingga nanti lebih rapi rak bukunya. Tapi kebetulan tadi saya taruh di luar begitu ya. Sehingga tadi, tapi kalau mau mencarinya bisa lewat fitur mencari di sini. Tadi siapa? Nah, ini misalnya ada yang saya lihat di sini yang Utami ini ya, misalnya ya. Saya mau mencari tempat saya sendiri. Utami. Kebetulan nama akhir saya. Oke. Nah, ini ada beberapa tulisan dan ada yang double-double begitu ya. Yang ada di sini. Kebetulan ini misalnya ini dengan yang di sini sama ini ya. Cuma ternyata oh ini kok similarity-nya seharusnya nggak masuk di sini begitu. Oke. Jadi ke double-double. Hmm.
Nah, ini misalnya. Ini semacam rak-rak buku yang kalau saya cari berdasarkan nama, maka yang ada nama itu muncul di sini semua. Kalau kita mencarinya bukan nama, tapi judulnya, Ethnomed, ini pun juga sama. Yang muncul yang sesuai ada etnomatematikanya, maka di sini muncul. Jadi seperti kita punya folder-folder itu ibu-ibu. Jadi sama saja, cuma nanti kalau menggunakan yang di Mendeley ini, ibu-ibu akan mudah menggunakannya saat menulis, sehingga saat menulis itu tidak perlu manual. Nah, nanti fungsinya akan saya berikan, nanti ini saya berikan yang ini dulu. Nah, contoh yang lain selain di Mendeley ini adalah Science Direct. Nah, ini akun ketiga akunnya, tadi baik yang di Mendeley maupun di Science Direct, ataupun nanti di Scopus.com, itu akunnya sama. Cara mencarinya pun sama seperti di Mendeley tadi. Ketikan di sini, misalnya ke etnomatematik. Misal, kita cari di sini ada search gitu ya, search cari ya. Nah, itu akan ada banyak sekali artikel. Bedanya yang ada di Science Direct ini adalah semua artikelnya itu terindeks Scopus. Artikel pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus, dan ada juga artikelnya itu di buku tapi juga yang terindeks Scopus. Kemudian seumpama conference atau misalnya itu seminar itu juga yang terindeks Scopus. Tapi kebetulan tidak semua yang terindeks Scopus ada di Science Direct ini, khusus untuk yang penerbitnya itu dari Elsevier. Jadi kayak perusahaan raksasanya itu miliknya Scopus. Maka ini dengan Scopus.com ini akunnya pun sama. Nah, ini yang saya bilang tadi, kebetulan akun saya ini sudah balik lagi ke yang enggak, apa namanya, yang enggak premium gitu. Nah, ini nanti kalau yang enggak premium gini ya bisanya hanya untuk mencari judul-judul aja, tapi masih enggak masalah. Nanti bisa dicari pakai jalan yang di Science Direct tadi. Gitu. Nah, apa gunanya saat tadi ada akunnya, ini kan akunnya satu sebenarnya ibu-ibu. Jadi nanti bikin akun di Science Direct dengan Scopus.com dan di Mendeley itu akunnya sama, satu aja. Nah, itu nanti fungsinya apa? Ini saya berikan contoh ya ibu-ibu. Kalau saya buka, kebetulan Microsoft Word saya itu sudah saya hubungkan. Bentar. Sudah saya hubungkan dengan di Mendeley, sehingga Microsoft Word. Oke, saya share. Nah, nah, ini nanti kalau yang belum ada Mendeley-nya memang harus dimasukkan lewat add-in gitu ya. Ini kalau misalnya di sini ada add-in begini bisa ditambahkan gitu. Jadi misal pakai Mendeley, Mendeley-nya sudah ada belum nih? Reference di sini, oh sudah ada. Kalau belum ada maka bisa ditambahkan begitu ya. Ini kebetulan add-in-nya baru Mendeley. Misal nih, oh saya membutuhkan yang lain, Grammarly, nggak apa-apa, masukkan gitu. Kebetulan di tempat saya juga sudah ya. Dan seterusnya. Ada banyak yang bisa dimasukkan di ini. Kalau ini yang saya gunakan adalah Grammarly dan Mendeley. Nah, di Mendeley ini nanti ini bukan iklan ya Ibu-ibu, tapi nanti saya peragakan bahwa saat menulis itu kalau pakai Mendeley akan mudah sekali. Saya contohkan di sini misalnya tadi ada artikel yang mau disitasi, misal dari artikel saya tadi yang apa tadi tentang primbon dan perjodohan. Oke, misalnya ya. Saya ambil di sini. Misalnya habis baca artikel saya tentang eh, perjodohan di Jawa memuat konten
matematika yang bisa dijadikan konteks dalam pembelajaran matematika di sekolah. Misal, nah ini misalnya ya, misalnya ini sesuatu yang disitasi dari artikel saya, maka saya tadi artikel saya judulnya tadi Math and Math. Nah, ini misalnya. Maka saat saya klik di sini, saya klik citasi, insert citation. Di sini langsung ke apa namanya? Langsung ke jurnalnya tersebut. Bentar, ini ternyata ke artikel yang bentar, bentar. Hmm. Soalnya jurnalnya kemarin migrasi ya, sehingga ada oke. Nanti atau di bawah itu nanti saat di daftar pustaka, maka untuk membuat daftar pustakanya otomatis. Bentar. Jadi kalau di bagian daftar pustaka tinggal diklik di sini nanti maka insert bibliografi. Taruh kursornya di sana, saya klik continue maka otomatis daftar pustakanya kita tidak perlu mengingat-ingat tadi nama penulisnya siapa saja, tahun berapa, judulnya apa. Itu sudah dibantu oleh aplikasi sehingga kita tidak perlu memikirkan ke sana. Bahkan kalau misalnya saya membahas kalender Jawa misalnya. Jawa memiliki potensi dalam pembelajaran matematika di SD misalnya. Ini mengutip ini bentar, ini similarity-nya mestinya kan itu ya. Ya ini karena tadi di Mendeley-nya kedobel-dobel ya. Nah, mestinya ada yang dihapus tapi ini belum saya hapus-hapus. Nah, ini mestinya. Oke, saya insert citation. Oke. Sudah ya, ini tahun 2020, maka daftar pustakanya akan otomatis bertambah sendiri. Itu keuntungannya kalau pakai Mendeley. Jadi kita tidak perlu memikirkan terkait daftar pustakanya dan kita tidak perlu khawatir kalau ada yang terlewat sehingga ada semua. Ini kalau kita menggunakan Mendeley. Nah, nanti harapannya ibu-ibu juga saat membuat mungkin proposal atau tugas apapun, itu nanti bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Mendeley untuk mencari di Science Direct, di Scopus.com, kemudian termasuk nanti kalau membuat apa namanya semacam proposal atau makalah atau apa begitu daftar isinya pun harapannya juga yang otomatis begitu ya sehingga tidak terkendala untuk memikirkan halaman judulnya apa namanya halaman berapa tadi dan sebagainya sehingga hal-hal teknis semacam itu bisa ditanggulangi jadi tidak sesuatu yang bikin lama itu adalah hal teknis begitu ibu-ibu. Barangkali ini memang bukan materi yang di pedagogi berbasis budayanya ya, tapi ini hal teknis yang saya rasa akan bermanfaat saat ibu-ibu membuat mengerjakan tugas dan sebagainya. Mumpung di awal barangkali untuk di mata kuliah lain mau ditambahkan ke apa kan bingung. Jadi ini nanti sekaligus saat ibu-ibu mau membuat tugas nanti harapannya bisa dicoba untuk dibuat. Nah, begitu. Ini kebetulan karena online ya. Kalau nggak online nanti mau praktek install Mendeley pun boleh. Oh ya besok mau katanya mau buka puasa. Itu semua atau gimana itu kemarin? Bener Bu, semua dosen itu cuma satu orang kalau nggak salah yang nggak bisa, Ibu Muardila. Belum ada konfirmasi. Ini Oh, teman-teman pada datang semua ini, oh begitu. kecuali Ayu. Ayu sama Bu Epa, kalau Ayu habis lahiran dia. Oh, oke baik. Budila coba nanti saya coba ajaknya besok ya. Ya siap. Kalau misalnya ini malam ini nyoba install Mendeley nggak bisa, besok dibawa juga nggak apa-apa laptopnya kita install semua. Saya baru nyampe Jogja Bu, nggak bawa laptop. Oh ya, oke. Ini Nanti baru di baru jalan sampai. ini. Oh, Baru alah. nyampe.
Oke, Bu Titin, hati-hati di jalan ini. Eh, Maaf kalau off cam ya Bu ya. oh ya, nggak apa-apa, Bu Titin. Ya, barangkali itu apa namanya untuk semacam kalau orang mengistilahkan senjatanya, kalau ini tadi yang saya berikan adalah senjata untuk mengerjakan tugas-tugas dan membuat proposal barangkali ada ibu-ibu yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu, harapannya nanti bisa lebih maksimal lagi. Kalau yang belum tahu ini besok bisa digunakan sehingga harapan saya adalah saat mencari artikel dan sebagainya tidak terkendala. Mungkin bagi yang kemarin sudah kuliahnya sebelumnya bahasa Inggris terkait bahasa juga nggak terkendala, tapi kalau yang bukan itu merupakan sebuah kendala tersendiri begitu. Nah, itu saya juga ada semacam apa ya? Bisa dibilang kayak trik gitu ya, kayak ini tadi misalnya pakai bahasa Indonesia mau ditranslate bagaimana begitu ya itu apa meskipun bahasanya nggak begitu bagus kalau ditranslate tapi masih bisa memungkinkan begitu nanti bisa apa namanya ada fitur di Microsoft Word-nya ini kan ada fitur translate ya. Kalau satu-satu berarti translate selection, tapi kalau semua secara utuh nanti translate dokumen. Ini berlaku juga dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau ibu-ibu mendapatkan artikel yang bukan bahasa Indonesia, harapannya tidak mengeluh meskipun nanti di Bu Titin dan Bu siapa kemarin yang bahasa Inggris ya kayaknya. Bu Ayu. Oh iya dengan Bu Ayu mungkin nggak masalah tapi bagi ibu-ibu yang lain wah ini apakah harus saya terjemahkan apakah bayar orang nggak perlu kalau untuk hanya untuk memahami saya rasa pakai fitur di Microsoft Word ini bisa mencukupi atau kalau dulu mungkin pakai Google Translate ya, pakai apalah Google Translate, DeepL dan sebagainya. Ternyata di Microsoft Word pun ada fasilitasnya. Ini contohnya Translate Selection. Nah, ini mau dipilih pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa yang lain atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebagainya begitu. Langsung ada terjemahannya ini yang di Microsoft Word pun ada begitu sehingga harapannya nanti ibu-ibu tidak perlu terkendala untuk ke sana karena kan ini bukan ini ya bukan bukan mata kuliah bahasa Inggris kalau untuk hanya untuk sekedar memahami saya rasa nggak masalah meskipun bahasanya agak aneh dan kadang translate-nya pun agak aneh juga sebenarnya ya cuma tidak terlalu jauh sih cuma ya ada baiknya memang bisa menguasai bahasa Inggrisnya cuma kalau terpaksa barangkali ini bisa digunakan begitu. Jadi mungkin kalau yang selama ini nggak pernah ngecek fitur-fitur yang ada di Microsoft Word, kemudian merasa bingung galau, ternyata di Microsoft Word ini eh, banyak sekali fitur-fiturnya yang barangkali mungkin kalau ini saya insert saya ganti gini ya. Wah ini tapi bahasa Inggrisnya benar atau enggak dari sisi grammar dan sebagainya barangkali bisa dicek dengan Grammarly misalnya atau misalnya mau seminar internasional barangkali suatu saat ibu-ibu pengen seminar internasional karena syarat lulusnya kalau enggak Sinta 2 maka conference international conference gimana ya kalau agak galau coba aja suruh membacanya pakai yang fitur di sini kan read aloud. Ini nanti akan dibacakan. Kita bisa coba dengarkan nih. Nanti dia membaca gimana. Matchmaking in Java contains mathematics content that can be used as a context in teaching mathematics in schools. Udemy et al. Oh, sebentar. Ini tadi saya share-nya bukan share ada suara ya. Berarti nggak ada suaranya ya. Suaranya masuk nggak? Masuk, Bu, ada. Oh, masuk Masuk, ya. Oke, masuk. syukurlah. 2019. Calendar Yawa memiliki potensi dalam Oke, salah satu contohnya jadi di read aloud ini nanti bisa juga untuk kita belajar meskipun ya agak aneh sih bahasanya kan bahasanya robot ya, intonasinya pun ya udah ini aja datar aja nggak komunikatif begitu. Tapi fitur-fitur yang ada di Microsoft Word ini ternyata lumayan untuk kita gunakan untuk menghadapi situasi yang ya yang apa namanya mungkin harus kita hadapi begitu. Selain fitur-fitur yang lain sih sebenarnya kalau mungkin pakai AI dan sebagainya ya tetap harus hati-hati. Bukan nggak boleh-boleh tapi harus hati-hati dan bijak untuk menyikapinya karena apa namanya untuk AI itu juga banyak halunya ya sehingga kita juga harus pinter-pinter untuk ngecek. Barangkali itu ada yang mau
diobrolkan ini belum bahas ke materinya, ini tadi semacam kayak senjata yang bisa digunakan begitu. Ya, sepertinya malah bingung ya mau tanya apa karena ini tadi kan semacam informasi. Nah, nanti ibu-ibu kalau mau membahas apa namanya artikel-artikel, kemudian kita presentasikan. Kalau saya lebih cenderung kalau untuk seperti ini, kalau saya ngomong, kemudian ibu-ibu mendengarkan, begitu itu nanti akan bosen gitu ya. Barangkali bisa menyiapkan dari senjata yang saya berikan ini tadi, ibu-ibu bisa mencari referensi sebanyak-banyaknya terkait pembelajaran berbasis budaya. Kalau misalnya yang matematika mau yang bentuknya etnomatematika boleh, tapi tidak terbatas ke sana ya. Nanti mungkin pakai kata realistik pun bisa, atau mungkin kalau etnoscience, atau mungkin sudah pakai pembelajaran berbasis budaya pun nggak apa-apa. Karena kalau di cultural responsive teaching itu kadang nggak membahas terkait etnomatematika juga, dan itu sah-sah aja. Nanti ibu-ibu bisa kita bahas bareng gitu. Jadi semacam ada presentasi apa yang sudah diperoleh. Ini satu kelas ada bersembilan, 8 atau 9. Nanti bisa satu pertemuan itu 4 mahasiswa gitu. Jadi 2 pertemuan barangkali untuk pertemuan depan dan depannya. Kalau pertemuan depan kan berarti masih kuliah ya. Habis itu kepotong Lebaran. Habis Lebaran ada 4 lagi, tapi harapannya 4 yang besok itu juga. Atau mau semua presentasi, mempresentasikan. Kalau masih cukup waktunya nggak apa-apa. Kayaknya semua gitu kemudian apa namanya Lebaran, habis Lebaran nanti barangkali kita sebenarnya kemarin mau ngasih tugas Lebaran buat jalan-jalan, tapi kayaknya terlalu dini ya besok aja. Jadi kayak mencari apa yang bisa kita bawa ke dalam pembelajaran berbasis budaya di kelasnya begitu. Atau barangkali ibu-ibu malah nanti, oh Bu, kalau dari artikel yang dicari ini kayaknya saya aja malah sudah menerapkan begitu. Jadi bisa bercerita kondisi di kelasnya bagi yang sudah mengajar. Ada pula sepertinya yang belum mengajar, nggak masalah mau ada ide atau apa yang bisa diterapkan di sekolah itu bisa diceritakan sehingga harapannya perkuliahannya bukan mendengarkan saya ngomong terus, tapi ibu-ibu bisa aktif untuk mempresentasikan dan kita bahas bersama. Hal ini pernah saya apa namanya saya terapkan dari waktu ke waktu dan saya temukan banyak hal menarik gitu yang kemarin itu saya temukan begini. Jadi pembelajaran berbasis budayanya itu kebetulan itu menemukan ketupat untuk pembelajaran, tapi ternyata ketupat itu tidak semuanya berbentuk belah ketupat. Nah, itu kan sesuatu yang saya rasa untuk dari sisi bahasanya menarik, tapi itu jangan diambil karena sudah punya ide dari kakak tingkat dari angkatan sebelumnya begitu. Nah, ide-ide semacam itu saya rasa akan menjadi hal yang menarik untuk dibawa ke dalam penelitian atau mungkin ada ide apa yang bisa diajarkan dalam pembelajaran di kelas menggunakan pembelajaran yang berbasis budaya. Kemarin kita bahas yang disebut pembelajaran berbasis budaya itu budaya sebagai basisnya itu kalau budaya itu sendiri posisi budaya dalam pembelajaran posisinya ada yang belajar tentang budaya ini mempelajari budaya ini bisa di mata pelajaran seni budaya bisa juga kalau di SD SBDP bisa kayaknya ada budaya atau mungkin di IPAS jadi ada beberapa yang mempelajari budaya tersebut ada pula yang masuk sebagai ekstrakurikuler tapi kalau posisi yang lain pembelajaran em, tentang budaya pembelajaran tadi tentang pembelajaran dengan budaya maka menempatkan budaya ini sebagai media pembelajaran atau posisi yang lain adalah belajar melalui budaya jadi budaya ditempatkan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk mempelajari suatu mata pelajaran. Kemudian ada juga pembelajaran berbudaya. Kalau pembelajaran berbudaya ini adalah pembiasaan-pembiasaan baik yang dilakukan ke siswa, hubungannya bisa dengan karakter positif dan kesemuanya itu
masuk dalam pembelajaran berbasis budaya begitu. Jadi mau yang mana yang bisa diterapkan, mana-mana bisa begitu. Dan itu harapannya bisa kita bahas semua di pertemuan kita untuk sampai akhir ini. Kemudian tagihan akhirnya kemarin mau membuat semacam apa namanya modul ajar pun bisa, artikel pun bisa. Tapi saya rasa kemarin kalau yang kemarin pada minta modul ajar aja Bu, karena sudah terbiasa bikin modul ajar daripada bikin artikel nanti agak berat. Tapi mau bikin artikel juga boleh begitu. Begitu Ibu-ibu barangkali untuk tugasnya berarti minggu depan adalah tadi nyari yang jadi bukan buat makalah yang untuk dikumpulkan enggak, kita kayak semacam masih ngobrol-ngobrol kayak gini. Nah, ini misalnya Bu Ida mau cerita nih, pembelajaran berbasis budaya ini Bu, saya menemukan di Google Scholar atau mungkin tadi pakai Mendeley atau pakai apa. Oh, ternyata pembelajaran berbasis budaya ya saya temukan ini pakai Keraton Yogyakarta. Misalnya, di Keraton Yogyakarta ini ternyata bisa untuk konteks ini yang di artikelnya itu, yang diperoleh itu ternyata untuk mengajari geometri. Atau ternyata dapat malah bukan geometri, apa namanya, ke materi pola, bilangan, dan sebagainya. Ternyata ada banyak. Kemudian ternyata ada yang lain menemukan, oh ternyata Bu, saya menemukan artikel yang membahas tentang Pranoto Mongso misalnya di orang apa di pertanian itu bahwa kalau apa namanya hujannya kapan dan sebagainya, kapan sebaiknya untuk menanam. Kemudian atau ada yang menemukan tentang yang lain. Nah, itu untuk dibawa dalam di kelas seperti apa. Nah, yang menjadi tantangan adalah biasanya menggalinya oke. Yang susah adalah justru membuat. Nah, ini masuk di kelasnya bagaimana ya? Saya mau mengajarkan ke siswanya bagaimana ya? Masuk ke pendahuluan, kegiatan inti atau penutupnya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita ya saat membuat modul ajar. Jadi misalnya bahkan kalau barangkali kepikiran nggak kayak misalnya membuat ini apa namanya pengukuran pakai tangan itu kalau di orang zaman dulu kalau di sini di Jawa itu ada ngukur se sak depo. Nah, kemudian ada yang se segenggam, apa segegem, seapa itu ternyata kan satuan tak baku ada ya. Ternyata di SD itu materi terkait satuan tak baku. Nah, bisa dihubungkan dengan hal itu juga bisa. Jadi ada banyak sekali yang bisa di apa namanya, yang bisa dibawa, bisa diceritakan sehingga harapannya kita bisa belajar bersama. Jadi satu mahasiswa menceritakan, yang lain mendengarkan, kemudian kalau ada 10 berarti kan ada 10 yang dibaca. Jadi mau tidak mau kan kita biasanya kalau baca 10 pegel. Baca satu oke. Nah, kalau ada 10 mahasiswa berarti kan ada 10 yang ditayangkan. Ibaratnya kita mencari satu, tapi kita dapat 10 karena dibacakan temannya yang 9. Nah, itu kan rasanya lebih ringan daripada kalau membaca sendiri itu kadang ngantuk kan. Nah, mendengarkan temannya cerita tentang apa yang dibaca, saya rasa itu akan lebih apa namanya lebih efektif kalau untuk kita memahami. Begitu, Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan barangkali? Boleh bertanya, Bu Niken? Silahkan berarti. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait tugas untuk minggu depan itu, misalnya kita memperoleh tadi nggih, pedagogi berbasis budaya dari artikel itu harus kita praktekkan dulu, dicoba dulu atau Oh, tidak begitu, Bu? Terima oh kasih. Atau cukup kita membacakan saja. iya, nggak usah dicoba dulu berarti kita karena ini memang kita cuma untuk biar membaca aja, kita baca semua. Jadi kayak dibacakan. Cuma kalau artikel kita tayangkan itu kan pegel ya, isinya tulisan semua kan. Nah, itu nanti bisa dibuat semacam disarikan atau dibuat PPT-nya gitu. Jadi, kalau misalnya Bu Rati membaca satu artikel kan tulisan semua, mau ditayangkan di sini kan pegel gitu ya. Nah, tapi pegelnya kan Bu Rati membaca satu artikel disarikan, satu tuh. Nah, temennya melakukan hal yang sama sehingga kan akhirnya temennya pun membacanya akan lebih enak begitu maksudnya. Anjay, Nah, terima kasih, Bu Niken. sama-sama Bu Rati.
Dan fokusnya karena kita bukan berfokus untuk membuat artikel, tapi ke kontennya tadi. Pembelajarannya kayak gimana urutannya. Nah, yang susah di situ karena beberapa artikel tidak menceritakan proses pembelajarannya. Nah, nanti bisa dicari misalnya proses pembelajarannya itu cari adakah yang di sana atau misalnya bukan proses pembelajaran, bisa kontennya seperti apa sehingga kita pikirkan bersama barangkali ini bisa masuk dalam pembelajaran apa ya, langkahnya bagaimana ya. Nah, barangkali bisa pas diskusinya bisa begitu. Jadi tidak hanya dibacakan tapi kita semacam ada diskusi. Misalnya Bu Ratih mendapatkan tentang apa ya namanya tari apa misalnya tari pendet misalnya. Di tari pendet ini katanya bisa untuk bla 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 bla, ini belajar tentang budaya. Kemudian setelah itu wah ini kalau mau dibawa di kelas mau dibawa ke materi apa ya, nah bisa kita diskusikan bareng. Misalnya ada yang punya ide, wah itu kan bisa untuk materi itu Bu, itu Bu gitu, begitu. Terima kasih Mbak Niken. Ya sama-sama Bu Ratih. Barangkali mungkin itu juga teman-teman yang lain juga ini ya, menanyakan hal yang sama, ini besok mau ngapain gitu barangkali ya. Nah, sehingga harapannya tidak terlalu berat kalau misalnya membacanya. Sebenarnya kalau membaca artikel itu kalau bisa kan minimal 30 katanya disitasi ya. Capek banget kan 30. Kalau teman-temannya saling baca, saling membacakan gini kan enak. Nah, cuma kalau mau bikin artikel yang fitur-fitur yang saya sajikan tadi itu, yang kayak Mendeley, kayak di Science Direct dan sebagainya, itu nanti akan membantu saat mencari. Nah, besok kalau sudah ini saya ajari bahwa yang penting sudah ada idenya. Mau mencari referensi yang sama itu pakai Mendeley tadi ketemu. Misal nih, sama-sama pakai Rumah Gadang yang dibaca artikelnya satu. Ada nggak sih Rumah Gadang yang artikel lain? Cari aja di Mendeley. Dipastekan tadi apa yang mau dituliskan nanti akan muncul. Nah, tinggalkan klik-klik-klik masukkan ke perpustakaannya lalu disitasi. Itu kan nanti akan cepet juga. Jadi kalau mau 30, 50, 100 sebenarnya nggak masalah, nyari yang hampir sama pun banyak sebenarnya begitu. Oke, itu barangkali ada lagi yang mau ditanyakan. Bu, jadi itu sistemnya wajib ya, Bu? Misalnya, berarti satu orang harus dapat. Atau misalnya kalau nggak nemu gimana? Banyak sekali itu. Mau saya peragakan lagi ya, saya coba nih. Chrome. Nggak mungkin nggak nemu soalnya ya. Misalnya nih, mau kalau biasa nyari pakai Google Scholar. Tadi ngeklik pedagogi berbasis budaya aja ada 29.400. Kalau satu pertemuan cuma ngambil satu kan gampang banget ya. Jadi nggak mungkin nggak nemu gitu. Oh, Nah, siap Ibu. Ya, Bu. ya, itu contohnya. Tapi kalau misalnya, Bu, saya nggak mau pakai Google Scholar, pakai yang lain tadi boleh. Minimal pakai Google Scholar, tapi kalau mau untuk disitasi lebih baik dicari di Mendeley gitu. Tapi kalau mau yang artikelnya itu terindeks Scopus, tadi di Science Direct tadi akan mudah untuk dicari. Gitu. Karena kalau nanti bikin misalnya nih di tagihan akhir, bukan di mata kuliah ini, tagihan akhir sebelum ujian itu kan salah satunya kalau enggak ke jurnal nasional Sinta 2 itu kan bisa juga ke seminar internasional. Harapannya kan referensi yang digunakan juga berbobot sehingga ada beberapa yang dari artikel di jurnal yang terindeks Scopus itu bisa pakai di Science Direct tadi bisa begitu. Tapi biasanya kalau di mata kuliah lanjutannya itu ini sih, kalau di kebetulan yang di mata kuliah saya yang di matematika untuk kajian penelitian pendidikan matematika, kebetulan saya share artikel yang sudah downloadan begitu. Jadi yang bisa digunakan begitu. Begitu barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu-ibu? Kalau ini tadi saya nggak materi ya, tapi hanya teknis-teknis barangkali bisa semacam untuk senjata untuk ibu-ibu membuat
membaca untuk memudahkan, dan kalau menemukan yang berbahasa Inggris tadi bisa bongkar aja gitu ya di Microsoft Word, tadi bisa pakai fitur translate yang ada di Microsoft Word. Kalau misal enggak di sana itu pakai Google Translate juga bisa. Ini pakai Google Translate ya. Itu bisa, mungkin bisa satu-satu, atau yang lain adalah pakai DeepL. Nah ini. Jadi selain Google Translate itu pakai DeepL. Itu bisa dengan DeepL Translator. Kalau Google Translate sepertinya sudah terbiasa ya ibu-ibu kalau Google Translate gitu. Nah, itu bisa dibilang senjata-senjata yang bisa digunakan begitu. Oke, baik. Ada yang terasa baru dari yang saya sampaikan? Mungkin web-webnya tadi. Nah, itu nanti bisa dicoba dikulik gitu ya. Apa sih itu gitu. Oke, baik. Mungkin untuk perkuliahan malam ini nggak sampai full jam 9 ya. Atau mau sampai jam 9? Sebenarnya materinya tadi mau saya isi materi yang di sana, tapi nanti ngantuk kalau saya berikan, cuma saya pamer-pameri artikel saya lagi gitu ya. Kemarin kayaknya saya pamer-pameri. Nah, nanti ibu-ibu bisa mencari yang lain yang selain saya atau saya pameri belum kemarin yang di sini ya? Belum ya? Yang apa, Bu? Yang artikel-artikel sebentar. Ini ada beberapa artikel yang barangkali. Nah, ini tadi kalau Oke, ini bisa download full text-nya di sini ya. Ini artikel yang saya bicarakan tadi tentang perjodohan tadi itu loh. Nah, ini artikel saya. Mungkin nanti kalau mau dibuka bisa itu. Nah, ini kalau dari lengkapnya ada bisa di-download di situ. Kemudian ini saya membahas tentang pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia sebagian besar, karena ada juga yang nggak mau nikah gitu ya. Nah, di tradisi Jawa ini masih menggunakan weton. Banyak yang masih menggunakan weton. Kebetulan untuk di penelitian ini kemarin yang saya wawancara itu adalah Mbah Kalam, itu yang di KR itu sudah pengisi kolom tertua di KR, kebetulan beberapa waktu kemarin meninggal begitu ya. Mbah Kalam waktu itu menyatakan, ini kan masih tahun 2019, saya wawancara sekitar tahun 2018. Mbah Kalam itu menyatakan banyak juga yang ke sana, bahkan dalam satu hari itu lebih dari 10 orang yang menanyakan cocok enggak, kemudian kapan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan tanggal pernikahannya begitu. Nah, ini sebenarnya di Primbon Jawa ada. Nah, ini terkait apa namanya keberuntungan kalau misalnya menikah. Tapi di sana memang kalau di Primbon itu ada ininya, ada kayak semacam yang nggak boleh pun akhirnya menjadi boleh, kemudian menjalani semacam kayak apa ya namanya tolak bala begitu. Itu yang di Primbon.
Kemudian itu kan apa ya, sesuatu hal yang dijawab barangkali kalau kita kita percaya atau enggak. Nah, itu kebetulan saya tidak membahas terkait kepercayaan, saya tidak membahas terkait itunya, tapi ini ternyata di orang Jawa yang begitu itu ada nilai matematikanya. Yang saya kulik adalah matematikanya, bagaimana orang Jawa zaman dulu itu menghitungnya itu ternyata menggunakan penghitungan matematis. Nah, penghitungan matematisnya ada di dalam artikel ini, kebetulan begitu. Kemudian artikel yang lain, kalau ini sih bukan tentang itu. Oh, ini aja. Oh, ini tadi yang saya bicarakan tentang hari ya. Hmm, nah, ini hari di kalender Jawa untuk pembelajaran matematika di SD. Bentar. Nah, ini bentar, saya carikan nilai matematisnya. Nah, ini berdasarkan hasil wawancara ya dengan Mbah Kalam. Ini juga bagaimana menghitung rumus-rumusnya dan sebagainya ada di sana. Nah, ternyata itu mengandung ini matematika modulo begitu. Nah, mungkin kalau yang dari matematika tahu terkait modulo, tapi kalau yang bukan matematika itu makanan apa gitu ya. Nah, ini contoh banget, tidak harus matematika ya, kebetulan karena bidang saya sebelumnya itu di matematika sehingga ini banyak tentang matematikanya. Nah, ini misalnya teorema sisa di modulo dan sebagainya begitu. Ini contohnya. Kemudian yang hasil dibuat oleh mahasiswa saya itu, nah ini misalnya. Nah, ini. Tapi ini, kalau ini dari skripsi sih, nanti bisa dibaca. Ini gamelan, tapi ini agak maksa sih. Ini ke himpunan begitu ya. Pembelajarannya bagaimana? Ini pakai si teorinya Brunner yang ikonik simbolik itu, yang enaktif, ikonik, simbolik itu. Oke, kemudian tadi kebetulan buka punya saya semua ya. Ada lagi, ini punya saya semua sih. Punya siapa yang mau? Ini kalau ini apa namanya? Pakai media. Kalau ini terkait ini si Keraton, arsitektur Keraton Yogyakarta. Ini mau dilihat juga boleh. Tapi kebetulan yang saya sajikan matematika semua. Kebetulan nanti boleh. Oh, ada sih yang nggak matematika kemarin, yang hasil dari mahasiswa S2 ada. Ini kakak tingkatmu juga ini. Sama ini ke jurnal Sinta 2 ya. Bentar, kemarin itu Pak Muin itu ke Sinta 3. Terus bentar, gimana ya? Oh, ini juga, kalau ini terkait pemanfaatan kentongan ya dalam pembelajaran matematika. Ini masih matematika juga ya. Cuma itu ini disuruh bayar.
Ini saya pun nggak bisa ngakses sama aja. Tapi bener bisa sih dibongkar. Tapi saya udah ini cuma nggak di sini, nggak bisa ditayangkan di sini. Tapi ada artikelnya. Nah, kalau ini mahasiswa S1. Ini mahasiswa S1 tentang permainan bas-basan. Ini sama, ini ke pembelajaran matematika ya. Oh, kalau ini malah lengkap banyak ini. Nanti bisa Bapak Ibu lihat ke etnomatematika di berbagai negara. Ini kebetulan kemarin seminar internasional, kebetulan salah satu hostnya adalah di Indonesia itu adalah di UPY kebetulan. Karena saya sebagai ketua delegasinya yang dari Indonesia. Ini Desember. Ini kemarin 7 sampai 10 Desember 2022 hostnya adalah Filipina, Nepal, Indonesia, dan Papua Nugini. Ini kebetulan yang Indonesia hostnya adalah di kita. Kebetulan saya ketua panitianya yang dari Indonesia. Itu kemarin nanti ini yang saya tadi saya share ini artikelnya. Tapi ini ya yang di proceeding ini singkat-singkatnya. Untuk paper fullnya itu dipilih untuk masuk ke jurnal. Jadi yang ada di sini ada semacam extended papernya itu masuk lagi ke jurnal. Jadi sudah masuk sini, kemudian extendednya masuk ke jurnal begitu. Itu barangkali nanti bisa dibaca-baca. Tapi untuk yang dipresentasikan tidak menutup kemungkinan yang dari yang lain. Kebetulan tadi yang punya saya yang saya kirim-kirim ini tadi. Begitu ada yang mau ditanyakan dulu barangkali. Tadi masih ada banyak. Oh, tadi saya janji ini ya mencarikan yang bukan matematika itu kemarin tulisannya Pak Mungin. Hmm, mana ya? Oh, enggak ada. Oh, ini. Padahal ini dirujuk berapa kali ya? Oh, tapi kok hilang analis. Oke, nggak bisa saya tayangkan ya, nggak tahu nih. Padahal kayaknya ada loh kemarin itu. Hilang. Oke, nggak apa-apa, hilang nggak ini ternyata. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa ini. Oke, baik. Demikian, barangkali ibu-ibu ada yang mau ditanyakan. Permintaan aja, Bu. Gimana? Itu kan yang mahasiswa baru itu kan dapatnya presentasi di mapel yang matkul yang lain itu mereka di belakangan. Nah, untuk Hmm. mata pelajaran Ibu kalau bisa mereka duluan aja yang presentasi. Menumpuk nanti, Bu. Gitu. Oke. Kalau untuk yang di mata kuliah ini kan harapannya besok maju semua ini. Jadi nggak urut satu mahasiswa satu pertemuan nggak. Karena untuk yang di pertemuan berikutnya itu sudah ganti materi. Jadi untuk yang mereview artikel tadi bukan besok satu direview enggak. Jadi bisa jadi 9 mahasiswa maju semua di pertemuan besok. Jadi Masya Allah. ya itu cuma sebentar banget loh. Kalau menayangkan artikelnya itu cuma sebentar banget itu. Gitu ya, Bu. Atau mau
mau dibuat panjang, tapi nanti tujuan mata kuliahnya nggak tercapai. Kan tagihan akhirnya ke modul ajar itu tadi kalau nyari di artikel itu cuma untuk nyari ide aja sih begitu. Jadi untuk nyari ide apa sih yang mau dibuat dalam modul ajarnya begitu. Jadi semakin banyak membaca maka nanti harapannya ide-idenya akan banyak begitu. Makanya kalau bisa maksimal 2 pertemuan untuk presentasi itu semua sudah em, presentasi, kemudian setelah itu kita mencari dan kayak semacam pembimbingan untuk pembuatannya begitu. Jadi kalau dari depan sampai belakang cuma presentasi itu nanti tugas akhirnya apa? Terus tugas akhirnya berarti mikir sendiri nanti, nggak ada ininya, nggak ada feedbacknya, begitu. Oke, sebentar. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan barangkali Ibu-ibu? Dicoba dulu, barangkali nanti akan apa namanya? Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh chat di WhatsApp grup begitu. Berarti minggu depan semuanya harus sudah buat begitu, Bu Niken. Iya, kan bikinnya cepet banget itu, bacanya juga cepet aja sih sebenarnya. Kalau Bunda yang buat cepet. Kalau kita yang buat bingung. Iya tadi ini kan cuma bacain ini, kan bukan bikin artikel, bukan. Membaca artikel kan, kita menayangkan artikel orang, bukan punya sendiri. Itu murni artikelnya yang ditayangkan atau kita buat dalam bentuk PPT Bunda kan? Kan nanti diambil, misal gini nih, kayak tadi tuh. Saya contohkan aja ya. Misal nih ya, nilai integrasi akhlak mulia dalam budaya Minangkabau mata pelajaran PAI. Wah, gimana nih cara integrasinya? Kan gitu ya kalau dari judulnya ya. Kita buka. Oke, kita buka ya. Kita cari PDF-nya. Oke, ketemu PDF-nya. Integrasi nilai akhlak mulia dalam budaya Minangkabau. Berarti kan judulnya kita ambil ya. Integrasi nilai mutlak mulia dalam budaya Minangkabau pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, di sana bagaimana ya caranya gitu. Kan bukan menayangkan artikelnya, tapi kita mencari ada apa sih di situ. Oh, ternyata begitu ya. Ini pembentukan akhlak berbasis adat Minangkabau melalui integrasi pembelajaran. Nah, ini kan, ini katanya nih dari referensi. Ini belum ada hasilnya ya. Bentar. Tuh. Nah, ini misalnya menurut ini integrasinya adalah menggunakan metode pembelajaran discovery maupun inquiry. Nah, coba dicek tadi di atas ada apa. Ini tapi kayaknya ini referensi semua. Ini artikel apa ini? Bentar. Oh, oke. Ini studi literatur ya. Nah, kan kemudian dituliskan bahwa artikel ini adalah berdasarkan literatur sumbernya 15 jurnal nasional dan 3 internasional yang terpublikasikan antara 2018 sampai 2022. Kata di artikel ini, nah ini tadi di bagian hasil tadi adalah hasilnya apa, kemudian kesimpulannya
bahwa dengan apa tadi? Nah kan cuma kayak gitu tuh toh. Nah ini masuknya adalah ini integrasinya menggunakan metode pembelajaran. Oh, bisa integrasinya itu dengan discovery maupun inquiry. Tapi memang di sini nggak kelihatan bagaimana kalau di kegiatan pendahuluan, inti, dan penutupnya seperti apa. Karena ini bukan dari hasil penelitian, tapi dari kajian literatur. Oke, contoh yang lain. Misal nih, mau yang mana nih? Misal ada yang dipilih. Ini kan bukan ya, ini kan yang mau dicari adalah dalam nah misalnya ini literatur review. Kalau bisa jangan yang literatur review sih. Bentar, tak carikan kata kunci yang lain ya. Yang tadi ternyata masih yang Minangkabau tadi. Pembelajaran berbasis budaya di sekolah dasar misalnya. Misal ya kata kuncinya. Misal nih, saya buka. Nah, ini contoh untuk apa namanya model pembelajaran yang bisa digunakan adalah model pembelajaran non direktif versi Carl Roger. Kemudian kedua modifikasi bla 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 bla. Ketiga, nah ini kan hasil-hasilnya. Sebenarnya tampak di sini ya. Jadi pembelajaran berbasis budaya, nilai-nilai itu dengan apa? Nah, itu bisa dicari di dalam. Harapannya, harapan dari eh, presentasinya itu adalah nanti ibu-ibu bisa melihat, oh ternyata untuk integrasi pembelajaran berbasis budaya itu bisa dengan itu tadi pakai model apa, kemudian ada juga yang menemukan barangkali, oh ini bisa untuk materi apa sehingga harapannya untuk membuat di tugas akhirnya itu bisa. Jadi apa ya? Ini semacam kayak kita saling belajar bareng untuk membacakan isi, tapi bukan bukan artikelnya full kita tayangkan. Kan kalau artikelnya full kita tayangkan sebenarnya banyak hal yang mungkin kurang diperlukan untuk kita saat kita mau membuat modul aja. Begitu sih sebenarnya. Jadi lebih kepada apa yang kita butuhkan untuk membuat modul ajar. Mungkin ke metodenya, modelnya, atau mungkin materinya seperti apa sehingga nanti oh langkah pembelajarannya mau seperti apa ya, begitu. Sebenarnya kalau misalnya mencari gini sebenarnya bisa sebentar sih. Cuma kalau bikin PowerPoint-nya nggak usah dibikin yang bagus yang harus animasi. Nggak, jangan dibikin ke situ. Kan kita ketujuannya aja. Jadi ketujuannya mau bentuknya jelek nggak apa-apa yang di sini. Saya nggak menilai ke bentuk animasinya enggak. Itu cuma bunga-bunga aja. Jadi kenapa tadi saya minta PowerPoint itu biar kita mencernanya itu mudah. Kalau bentuknya kayak tadi artikelnya dipaparkan itu kan, wah kayaknya kalau nggak baca semua gimana? Nah, kan ada satu yang membaca, kemudian dituangkan ke sana, menuangkannya kan juga nggak harus yang apa ya namanya, kayak kayak misalnya nih ke AI, buatkan artikel ini dalam bentuk PowerPoint. Wah, malah tambah runyem ya kan? Itu itu semakin runyem. Kita cuma mau baca intinya, habis baca tulis gitu aja paling 3 sampai 4 slide gitu, 5 dengan halaman judul lah kayak gitu. Kayaknya sudah cukup. Begitu sih harapan saya, jadi nggak yang buat kayak kita mau presentasi yang bagus-bagusan, enggak. Kita cuma untuk biar saling oh ada ide apa yang bisa kita share ke teman-teman sehingga nanti barangkali itu bisa menjadi ide saat kita membuat modul ajar yang berbasis budaya. Begitu. Begitu, Budian, berarti.
Jadi jangan khawatir, ya jangan khawatir dengan wah ini saya bikin powerpointnya lah. Enggak, kita satukan ini dulu. Mungkin kita samakan persepsi bahwa kita bukan untuk saling menilai di sana. Penilaiannya saya lebih ke besok ibu-ibu bisa membuat modul ajar yang berbasis budaya yang bagus gitu. Siapa tahu itu bisa diterapkan di kelasnya atau mungkin di rekannya, itu kan akan lebih bermanfaat. Begitu bayangan saya, Bu Dian. Ya, Bu. Oh, Sedikit aja gambaran. oke, jangan diambil berat. Itu berarti mulai besok Kamis ya? Ya, Semua? Enggak, 4 aja, Bu. kalau bisa kayaknya mungkin tergantung waktu sih. Kalau bisa semua semua aja lah. Lihat sikon besok. Tapi harapannya sudah siap semua begitu. Oke, baik. Barangkali itu ibu-ibu. Oke, semoga tidak perlu khawatir dengan tugasnya. Jangan dianggap berat yang ini. Kita untuk refreshing aja yang di sini. Saya tahu yang lain tugasnya jangan-jangan bikin apa. Di sini ibaratnya sambil mungkin nunggu ngabuburit atau apa, misalnya selesai masak sambil tiduran selonjoran, baca apa, dapat apa, langsung tulis gitu aja. Dan itu slide-nya nggak usah banyak-banyak. Yang penting bisa untuk ini aja sih, untuk apa berbagi ke temennya begitu. Meskipun sedikit, saya rasa sedikit-sedikit, tapi banyak temennya akan lebih banyak bermanfaat begitu. Jadi nggak sekedar ini. Begitu? Oke, baik. Demikian. Iya. Oke, baik. Ibu-ibu barangkali untuk perkuliahan malam hari ini saya akhiri dulu sampai di sini. Oke, bagi yang datang di apa ngajak buka bersama, sampai jumpa, sampai ketemu. Bagi yang tidak hadir onsite, barangkali sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu. baik, saya akhiri dulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima Makasih, kasih, Bu. Bu Niken. sama-sama.